Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Saat ada orang yang meninggal, orang lain harus mengurus jenazah. Dalam Islam mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Kewajiban terhadap orang yang meninggal dari memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Semua itu dilakukan oleh keluarga bersama tetangga. Namun bagaimana jika jenazah diurus oleh malaikat? Siapakah nabi yang jenazahnya diurus oleh malaikat? Lalu bagaimana cara malaikat mengurus jenazah? Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Syekh Umar Sulaiman Abdullah Al-Askar dalam kitab Syahul Qisas An-Nabawi menjelaskan mengenai malaikat yang mengurus jenazah Nabi Adam. Saat akan wafat beliau ingin memakan buah surga. Anak-anaknya pun berusaha mendapatkan yang diinginkan oleh ayahnya itu. Namun di tengah perjalanan mereka diminta kembali oleh sejumlah lelaki. Sekumpulan lelaki itu menanyakan tujuan anak-anak Adam. Mereka pun mengatakan bahwa mereka sedang mencari buah surga untuk ayah mereka. Para lelaki pun mengatakan kepada mereka bahwa ketetapan untuk Nabi Adam alaihi salam telah tiba dan mereka disuruh kembali. Ternyata sejumlah lelaki yang menemui anak-anak Adam adalah malaikat yang menyerupai manusia. Di tangan mereka sudah ada kain kafan, wewangian dan alat-alat penggali kubur. Saat malaikat itu datang, Hawa mengenali mereka dan berlindung di balik Nabi Adam. Melihat hal itu beliau berkata kepada Hawa, "Menjauhlah dariku, aku pernah melakukan kesalahan karenamu. Biarkan aku dengan malaikat Tuhanku." Malaikat-malaikat itulah yang mencabut nyawa Nabi Adam alaihi salam pada hari Jumat. Kemudian mengurusi jenazah beliau, dari mulai memandikan, mengafani, memberi wewangian, menyiapkan kubur dan mensolatinya. Mereka pun turun ke kubur dan memasukkan jenazah Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu ditimbunlah. Malaikat itu berkata, "Wahai Bani Adam, ini adalah tuntutan bagi kalian pada orang mati di antara kalian." Tak hanya itu, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahwa semua manusia akan berakhir sama dengan Nabi Adam alaihi salam. Mereka juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kasih sayangnya pada Nabi Adam alaihi salam, sehingga ditempatkan dalam surga. Tak lupa mereka mendoakan anak cucu Adam agar bisa berkumpul dengan nenek moyang mereka di hari kiamat. Kisah wafatnya Nabi Adam alaihi salam diawali oleh berbagai cerita. Kisah ini sesuai dengan riwayat hadis Tabrani, Ibnu Katsir dan Ubay bin Ka'ab. Kematian Habil membawa ayahnya begitu sedih, bahkan selama bertahun-tahun pun beliau menangisi anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan anak kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai pengganti Habil. Anak itu bernama Syits. Syits artinya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan Habil. Saat beranjak dewasa, Nabi Adam alaihi salam mengajar semua ilmunya kepada Syits. Saat akan wafat pun Nabi Adam alaihi salam berpesan kepada anaknya itu untuk memimpin anak keturunannya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihi salam telah lama hidup dan menyaksikan dirinya memiliki banyak keturunan. Beliau pun akhirnya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Beliau berkata, para ahli sejarah telah menceritakan bahwa Adam alaihi salam tidak akan meninggal, kecuali ia sudah melihat keturunannya dari anak, cucu, cicit, terus ke bawah yang jumlah mencapai 400.000. Siapa lagikah yang pernah diurus jenazahnya oleh malaikat? Ternyata salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW juga jenazahnya pernah diurus malaikat.
tepatnya saat dimandikan. Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya Fadail Al-Amal menceritakan tentang kisah sahabat itu. Dia adalah Hanzalah bin Arabi. Saat itu sebenarnya ia diberikan izin untuk tidak ikut dalam perang Uhud karena ia baru saja menikah. Namun saat mendengar genderang perang, ia bergegas turun ke medan perang. Dalam peperangan itu Hanzalah pun syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberitahu bahwa jenazah Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Para sahabat yang mendengarnya pun tercengang. Abu Said Sa'idi pun membuktikan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendapat jenazahnya Hanzalah. Dia kaget karena melihat wajahnya bercahaya dan tersenyum. Dari rambutnya terlihat tetesan air. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk memandikan jenazahnya. Hanzalah pun juga akan masuk surga tanpa dihisab. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.